Indonesia mencuba klaim bobo-bobo itu adalah milik Indonesia. Tapi halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video kali ini saya akan membahas ada beberapa produk dari Malaysia yang sangat terkenal ya, cukup terkenal lah di Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia dan Malaysia adalah negara yang menjalin hubungan diplomatik yang baik. Jadi tak perlu heran lah kalau beberapa produk dari Malaysia ada dijual dan juga diproduksi di Indonesia. Begitu juga produk-produk di Indonesia, dari Indonesia sana ada dijual di Malaysia ini dan cukup terkenal. Jadi di video kali ini saya akan membahas terlebih dahulu produk dari Malaysia yang terkenal di Indonesia. 7 produk itu, apakah dia? Mari kita saksikan bersama-sama. 7 produk Malaysia yang terkenal di Indonesia. Sebelum ni, saya dah buat 2 video berkenaan 7 brand Indonesia yang terkenal di Malaysia. Kiranya saya dah senaraikan 14 produk Indonesia yang terkenal di Malaysia. Ternyata Indonesia juga ramai, banyak ya. Sambutan yang hangat di TikTok dengan mencecah jutaan views dalam masa 1 hari. Wow, nanti ramai kita juga cari yang minta, bang, cuba buat pula 7 produk Malaysia yang terkenal di Indonesia. Kiranya switch lah pula kan. So kali ni kita akan buat 7 produk Malaysia yang terkenal di Indonesia. Jadi apakah senarai produk Malaysia yang terkenal di Indonesia? Yang pertama adalah AirAsia. Syarikat penerbangan tambang murah dari Malaysia ini sangat terkenal di Indonesia oleh pemburu tiket murah dekat sana. AirAsia sering tawarkan harga tiket yang murah, menjadikan AirAsia terkenal di Indonesia. AirAsia juga merupakan syarikat penerbangan tambang murah pertama di Asia. AirAsia secara konsisten telah dinamakan sebagai syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia selama 11 tahun oleh Skytrax. Yang kedua adalah Apollo. Apollo merupakan snack daripada Malaysia yang cukup terkenal di Indonesia. Antara snack yang dikeluarkan adalah seperti kek dan wafer, membuatkan ramai budak-budak di Indonesia sukakan snack Apollo ini. Yang ketiga, produk dari Malaysia yang terkenal di Indonesia tak lain tak bukan iaitu Upin Ipin. Betul-betul, itulah tagline daripada Upin Ipin yang sering menjadi buah mulut rakyat Indonesia. Fenomena Upin Ipin dekat Indonesia ni boleh dikatakan kalah dekat Malaysia. Budak-budak sampai ke orang tua dari Indonesia memang sangat kenal dengan Upin Ipin dan karakter-karakter dalam cerita tersebut seperti Kak Ros, Jarjit dan lain-lain. Sedangkan kalau kita tanya orang-orang Malaysia, dia orang pun tak kenal karakter lain selain Upin Ipin ni. Tapi rakyat Indonesia boleh dikatakan ramai yang hafal karakter-karakter lain selain Upin Ipin. Upin Ipin ni cukup terkenal dekat Indonesia sehingga kan dah menang banyak anugerah di Indonesia. Ketua Suruhanjaya Penyiaran Indonesia pernah berkata yang Upin Ipin ni adalah simbol budaya dan imej Malaysia yang bukan sahaja berbilang bangsa, malah ramah dan beragama. Betul. Yang keempat adalah Maybank. Maybank merupakan rangkaian bank dari Malaysia yang cukup terkenal di Indonesia. Melayan Banking Berhad atau lebih dikenali sebagai Maybank merupakan rangkaian bank dan kumpulan kewangan yang terbesar di Malaysia dengan operasi-operasi perbankan penting di Singapura, Indonesia dan Filipina. Singapura pun ada. Yang kelima adalah Dutch Lady. Dutch Lady Malaysia merupakan peneluar produk tenusu di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1963 di Petaling Jaya, Selangor. Produk keluaran Dutch Lady Milk Industries Berhad ini
merupakan antara produk tenusung yang cukup terkenal di Indonesia. Yang keenam, produk dari Malaysia yang cukup terkenal di Indonesia iaitu Bobo Boy. Bobo Boy adalah siri animasi dari Malaysia Kartun yang diterbitkan selain oleh Anmon Star Upin Ipin ya Studios. kan. Siri ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki bernama Bobo Boy yang mempunyai kuasa berasaskan elemen alam. Punyalah power impak Bobo Boy ni sehingga kan pernah ada kes perusahaan dari Indonesia bernama Sadabana Entertainment cuba mengklaim animasi Bobo Boy. Dan kemudian Anmon Star Studios menang kes saman dalam hal ini. Bukan sahaja cukup terkenal di Indonesia, Bobo Boy yang telah menembusi Singapura, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Kazakhstan, India, China, Arab jangan dan tak klaim. Turki. Yang ketujuh adalah Old Town White Coffee. Sedap ni. Old Town White Coffee merupakan rantaian kopi tiam halal yang terbesar di Malaysia. Old Town White Coffee ni telah ditubuhkan sejak tahun 1999. Bukan sahaja di Indonesia, malah Old Town juga terdapat di Singapura, Australia dan China. Jadi, itulah 7 tak hanya di Indonesia ya? Malaysia yang terkenal di Indonesia. Mungkin ada yang saya terlepas pandang, cuba korang komen di bawah apakah produk daripada Malaysia yang terkenal di Indonesia tapi tak ada dalam senarai pada video kali ini. Itu dia 7 produk dari Malaysia yang cukup terkenal di Indonesia. Yang menariknya tadi Bobo Boy ya pemirsa, agak panas ya kan. Betulkan dulu. Jadi kita tengok tadi ya di senarai yang waktu Bobo Boy itu tadi katanya kita boleh cek ya di berita mungkin adalah Indonesia mencoba klaim Bobo Boy itu adalah milik Indonesia, tapi Malaysia telah memenangkan ya kan. Aduh ternyata tapi ya saya yang tak habis pikirnya itu Dutch Lady itu saya pikir, saya ingatkan, saya kira itu punya negara Australia atau negara luar lah. Ternyata Malaysia ya. Dan satu lagi, Upin Ipin ini memang sangat besar sangat dampaknya di Indonesia sana. Karena kalau kita cerita saja pasal Malaysia atau berkenalan ya di sana dengan orang Malaysia itu pasti mereka terus mengucapkan Upin Ipin, negara Upin Ipin itu. Mereka nggak sebut lagi itu namanya negara Malaysia tapi negara Upin Ipin. Dan sebagian anak kecil, orang dewasa di Indonesia sana memahami bahasa Malaysia itu ya dari Upin Ipin, belajar dari cara percakapan Upin Ipin. Nah, tapi ada setengah orang di sana itu menyalahgunakan bahasa itu. Sebenarnya bahasa Upin Ipin itu bukan bahasa yang sangat dipakai di Malaysia ini ya. Karena di Malaysia ini itu ada juga beberapa negeri yang mempunyai logat atau dialek yang berbeza. Seperti halnya di Indonesia, ya kan, bahasa kayak Medan itu berbeda dengan bahasa di Lampung atau di Jawa, ya kan, seperti Jakarta, kan logatnya, dialeknya kan agak berbeda gitu. Jadi Upin Ipin itu kalau saya nilai itu bahasa Semenanjung sih, dialek Semenanjung. Kalau negeri-negeri lain tuh berbeda. Jadi bahasa di Malaysia ini sebenarnya bahasa Melayunya pun banyak dialek, nggak sama begitu pemirsa. Dan yang saya sangat terujainya itu AirAsia ya, itu diberi anugerah tambang yang termurah di Asia Tenggara dan mendapat anugerah selama 11 tahun ya, memegang tiket yang paling murah di Asia Tenggara. Tapi saya belum pernah lihat ya kalau di Indonesia itu, kalau yang penerbangan dari Jakarta ke Kalimantan begitu mereka menggunakan AirAsia. Biasanya memakai Lion Air begitu kan. Nah, kalau di Malaysia ya penerbangan Kuala Lumpur ke Medan atau ke Jakarta ya mereka pasti memilih AirAsia lah. Selain dari Malaysia
Airlines ya. Dan di Malaysia ini juga ada pesawat Garuda ya. Begitu kalau datang penerbangan dari Jakarta atau Medan itu juga ada Garuda pemirsa. Saya nggak nyangka AirAsia ini sangat diminati ternyata di Indonesia dan cukup terkenal sehingga mendapat anugerah loh ya kan di Asia Tenggara. Maybank ini juga saya akui ya di Indonesia juga ada di beberapa tempat, tapi kalau di area perdalaman itu kayaknya belum ada. Ini agaknya di beberapa kota saja ya. Saya pernah lihat di Medan Maybank ini ya, dan kalau Maybank, kalau produk-produk buatan Malaysia pasti punya simbol itu harimau kan, karena harimau Malaya gitu kan. Memang sangat hebat lah ya. Saya nggak nyangka loh. Ini 7 ya. Mungkin ada lagi ya yang pemirsa tahu produk Malaysia yang cukup terkenal atau banyak digunakan di Indonesia sana. Boleh komen di kolom komentar. Next saya akan bahas produk-produk dari Indonesia yang dikenal di Malaysia ini ya kan. Nanti saya akan cari tahu karena tadi yang punya video ini bilang dia ada membahas soal produk Indonesia yang cukup terkenal di Malaysia ini. Ya, kalau saya pikir produk-produk Indonesia itu memang cukup banyak di Malaysia ini ya kan. Tapi kalau produk Malaysia kayak kurang begitu. Saya juga nggak paham. Apa ada yang tahu alasannya? Oke, jadi begitu saja di video kali ini pemirsa. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.